ada satu quotes, anak-anak mungkin tidak dapat mendengarkan orang tua dengan baik, namun mereka tidak pernah gagal untuk menirunya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami sebagai orang tua yang hadir pada pagi hari ini, bahwa sudah sepatutnya kami senantiasa membawa anak-anak kami di dalam doa-doa kami dan mempercayakan mereka senantiasa di dalam kuat dan kuasa Tuhan ya Allah. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami sebagai orang tua, agar kami terus belajar memberikan teladan yang baik. Tuhan, kami ingin menyerahkan kegiatan webinar kami pagi hari ini. Kami sebagai orang tua mau sama-sama dilengkapi kembali, kami sama-sama mau belajar kembali, agar kami boleh menjadi orang tua sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati Ibu Charlotte yang boleh hadir pada pagi hari ini di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati agar apa yang beliau sampaikan itu sungguh boleh menolong dan memampukan kami semua. Berkati agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan menolong agar seluruh jaringan, fasilitas, segala sesuatu yang mendukung boleh mendukung dengan baik. Kami berdoa untuk para orang tua yang belum hadir agar mereka juga boleh bisa hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Dahlia. Iya, tes. Suara saya kedengaran ya Bapak Ibu ya. Ini sinyal saya sangat nge-lag sekali Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Sofi buat renungannya pada pagi hari ini. Saya akan menyapa Bapak Ibu yang bergabung pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang boleh menyediakan waktunya ya Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk mengikuti webinar emosi anak versus emosi orang tua. Nah Bapak Ibu, saat ini kita kedatangan tamu Bapak Ibu dari pengurus Sekolah Tirta Marta, yaitu Ibu Linda. Nah kita ingin mendengar Bapak Ibu sapaan sebentar dari Ibu Linda. Ibu Linda silakan boleh memberi sapaan kepada kami Ibu Linda. Kami persilahkan kepada Ibu Linda. Selamat pagi Bu Dahlia, Bapak Ibu semua. Kami senang sekali bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan indah pagi ini. Ternyata jadi orang tua nggak gampang Bapak Ibu. Tapi Bu Charlotte secara istimewa untuk menyapa kita, membekali kita pagi ini. Jangan lupa bahwa ini adalah perjalanan menuju kepada apa yang berkenan bagi Tuhan. Jadi jangan putus asa Bapak Ibu dan nikmati waktu-waktu indah bersama dengan Bu Charlotte sebentar lagi. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu selama ini buat Tirta Marta BPK Penabur khususnya SMP Pondok Indah. Secara khusus buat Ibu Charlotte yang sudah meluangkan waktu memberikan cintanya buat kita semua pagi ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda buat sapaan hangatnya ya Bapak Ibu buat kita pada pagi hari ini. Nah selain Bu Linda juga Bapak Ibu, kita mau disapa juga dari Ibu Kepala Sekolah SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah. Kami persilahkan kepada Ibu Rita. Silakan kepada Ibu Rita. Ya baik, terima kasih Ibu Dahlia untuk waktu yang sudah diberikan. Juga terima kasih banyak untuk Ibu Linda yang berkenan hadir hari ini. Mudah-mudahan Ibu Christine juga bisa bergabung ya untuk hari ini. Selamat pagi. Kemudian selamat pagi untuk Bapak Ibu orang tua kelas 7, 8, 9 juga mungkin ada beberapa orang tua undangan yang sudah kami undang ya, anak-anak dari luar maupun dari SD Tirta Marta baik itu Pondok Indah maupun Cinere. Selamat pagi, kemudian saya juga menyapa untuk Ibu Charlotte, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami. Terima kasih hari ini sudah bersedia untuk boleh memberikan untuk bahan mungkin pembelajaran bagi kami semua, guru juga orang tua seperti itu. Nah,
puji syukur kehadirat Tuhan di mana kita hari ini di pagi ini bisa dipertemukan dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu, dan terima kasih banyak untuk kehadiran dari semuanya walaupun ini adalah di hari libur yang seharusnya kebersamaan dengan keluarga atau anak-anak, tetapi puji syukur juga puji Tuhan orang tua banyak hadir bersama kami seperti itu. Ini adalah seminar kami, seminar karakter kami, webinar karakter kami yang kedua tentang di masa pandemi ini. Nah, mudah-mudahan atau kiranya webinar hari ini boleh semakin membekali juga menginspirasi kita di saat kita masih harus menghadapi masa-masa pandemi seperti saat ini. Begitu juga anak-anak yang masih harus menghadapi PJJ seperti itu ya Bapak Ibu. Pembicara kita hari ini adalah Ibu Charlotte, sedangkan temanya tadi Ibu Miss Dahlia juga sudah sebutkan ya, emosi anak versus emosi orang tua. Wah, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari? Nah, mari segera saja kita akan ikuti acara ini dengan semangat ya Bapak Ibu, dengan sukacita juga. Puji syukur cuaca juga cerah, mudah-mudahan jaringan juga lancar dan Tuhan memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir sehingga kita boleh mendapatkan berkat dari acara ini. Demikian dari saya, terima kasih Ibu atau Miss Dahlia, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Rita. Saya mohon maaf nih kepada Bapak Ibu, laptop saya tiba-tiba nge-lag Bapak Ibu dan masih saya restart dulu sehingga saya belum ada background apa-apa karena ini hanya menggunakan handphone dulu ya Bapak Ibu. Tapi semoga ini tidak mengurangi sukacita kita semua ya Bapak Ibu. Ya sekali lagi terima kasih buat Bu Rita tadi dan Bapak Ibu yang sudah join bersama kami. Ini hari Sabtu ya, di saya cuacanya sangat cerah. Mungkin Bapak Ibu bisa tadinya bisa bermain ya, bisa kemana ya sama keluarga, tapi menyempatkan diri ya Bapak Ibu untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Oke Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, saya Miss Dahlia yang akan memandu acara ini sampai selesai. Dan hari ini Bapak Ibu kita kedatangan tamu spesial nih, Bu Charlotte. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bu Charlotte ya Bapak Ibu? Pasti semuanya sudah mengenal ya. Ketika saya memasang poster gitu ya di media sosial saya, semua bilang, wah keren sekali nih sekolah kamu Miss, bisa undang Bu Charlotte. Padahal sebenarnya kita sudah jauh-jauh hari, jauh berbulan-bulan ya Bu Charlotte ya, untuk menyesuaikan waktu dengan Bu Charlotte, karena saking padatnya jadwal Ibu Charlotte sendiri nih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya akan membacakan CV singkat dari Ibu Charlotte Bapak Ibu. Bu Charlotte nama lengkapnya adalah Ibu Charlotte Kapriatna. Nah, Bapak Ibu, Bu Charlotte ini juga adalah pendiri Sekolah Atalia yang berada di Serpong, Tangerang, Bapak Ibu. Nah, lebih dari 30 tahun Bu Charlotte berkecimpung di dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu. Nah, pada 20 tahun terakhir ini memang secara khusus Ibu Charlotte terlibat dalam kelas parenting. Kelas parenting ini bisa Bapak Ibu lihat ya, di YouTube juga ada, di Facebook juga ada, di media sosial lainnya, seperti itu. Dan bahkan selain kelas parenting juga ada seminar keluarga, Bapak Ibu. Selain itu juga ada ceramah nih yang sering dilakukan oleh Bu Charlotte, baik di sekolah maupun di gereja. Nah, latar belakang pendidikan dari Bu Charlotte sendiri, Bu Charlotte sarjana pendidikan di IKIP Jakarta, jurusan Psikologi Pendidikan pada tahun 1987. Setelah itu di tahun 2012 Bu Charlotte melanjutkan Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dengan program Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya, Bu Charlotte mengambil Magister Ministry di saat Bapak Ibu di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang di tahun 2013. Tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, mari kita undang Ibu Charlotte. Bapak Ibu boleh memberikan reaction tepuk tangan Bapak Ibu, boleh dipencet kliknya, kita akan menyambut Ibu Charlotte. Silahkan Ibu Charlotte. Ya, selamat pagi Bu Dahlia, terima kasih Bu Rita, Bu Sofi, Bu Linda dengan sambutan hangatnya. Kayaknya saya yang beruntung deh bisa diundang sama Tirta Marta ya. Dan bersyukur ya melalui Zoom, kita nggak usah macet-macet. Kayaknya Anda ada di hotel juga bisa ikut ya. Jadi sekarang ini nggak terbatas dengan tempat, tapi kita bisa ketemu dalam webinar ini ya. Terima kasih untuk kesempatan kepercayaan yang diberikan.
Hari ini topik kita adalah emosi anak versus emosi orang tua. Ya, siapa yang sekarang lagi emosi? Sebetulnya kita mau tahu ya, emosi itu apa sih, gitu ya? Ya. Jadi saudara, how do you feel today? Saudara lagi apa nih? Emosinya apa? Emosi itu ada yang negatif, ada yang positif ya. Jadi kita biasa gitu, jangan emosian dong. Nah, pengertian kita tuh emosi tuh marah gitu ya. Padahal sedih, takut, cemas itu juga emosi. Senang juga emosi ya. Jadi saudara, ini ada curhatan ibu-ibu lah gitu ya. Saya sudah mau banting laptop saya nih ya, sabar mam gitu ya. Ini WA ke guru ya. Sampai dia bilang, oke mam ditampung ya, kata si guru. Disampein sir, jangan cuma ditampung. Emang sih itu tempayan, tampung-tampung. Gara-gara emosi, sampai martabak habis 6 potong. Kalau saya gendutkan repot. Nah saudara, emosi itu apa sih? Kalau kita selalu berpikirnya emosi itu sesuatu yang kayaknya negatif ya. Saudara, Tuhan itu kasih kita emosi. Untuk apa? Supaya warna kehidupan kita tuh ya kayak lukisan. Lukisan tuh harus ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada warna-warni supaya lukisan itu indah. Dan hidup kita ketika Tuhan kasih kita emosi itu sesuatu yang harus dipakai untuk suatu keindahan. Jadi emosi itu harus diekspresikan, bukan dilampiaskan, ya. Ekspresi emosi senang, ya mesti senang. Tapi Anda senang sampai jumpalitan, ya kira-kira aja deh. Nah ini juga gara-gara emosi marah sampai martabak habis 6 potong. Ya itu sih kayaknya Anda lapar deh ya. Jadi makannya sampai 6 potong. Sesuatu yang terjadi di luar kita, itu kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa atur, kita nggak bisa harapkan. Karena yang ada di luar diri kita itu tidak bisa kita rancang. Ya, termasuk kondisi pandemi ini. Kita nggak mengharap loh anak-anak ada di sekolah. Guru-guru juga nggak mau, bayangin ada 30 murid, ada di 30 rumah, ada di 30 kondisi. Kita maunya 30 murid ada di satu ruang kelas. Betapa sulitnya mengatur anak-anak di berbagai kondisi. Apalagi orang tua saat ini juga nggak siap. Anak di rumah. Ya keranjingan gadget lah. Ya udah belajarnya pakai gadget. Ya ngelihat laptop. Sekarang juga ikut webinar lihat laptop. Pokoknya laptop, handphone itu kayaknya wah merenggut relasi kita. Ya. Nah, jadi saudara, dampak ini dampak global. Gimana orang tua di Amerika juga stres sehingga konflik dengan anak meningkat, lebih sering teriak, berkata kasar, lebih banyak menghukum anak. Jadi saudara, kalau dulu guru adalah kepanjangan tangan orang tua, karena guru berfungsi sebagai orang tua di sekolah bagi murid. Tapi sekarang justru orang tua jadi guru di rumah bagi anak. Orang tua justru menjadi kepanjangan tangan guru. Disinilah kita harus melihat betapa kerjasama guru dan orang tua harus ditingkatkan. Ya, kalau enggak, nah ini emosi, ini stres. Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Coba lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tunggu. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Maha Esa. Coba diam juga nyong. Untuk bercerita. Coba Jo. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila 1, yang ketuhanan yang Maha Esa. Coba kuat. Mana?
Nyong, ambil kamar usah sapu ano. Kita jangan mau bermain Rafael, setengah mati kita ya. Ambil kamar dulu. Ada belajar online. Pancasila, satu, Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha, Maha. Sini. Cepat aja. Mama susah dia. Ini 3 menit masih sila pertama. Anak terus mengatakan yang mana Esa. Bapak Ibu, kalau Anda sudah mentok dengan satu metode, jangan dipaksakan, jangan diteruskan metode itu, harus berganti. Buat dia, kata mana, itulah yang dia paham. Di mana, kemana, yang sering dia pakai. Kata maha itu sesuatu yang abstrak buat dia. Dia nggak paham, jadi nggak heran kalau dia menyebutkan itu mana. Jadi saudara, kalau saudara emosi terlebih anak udah nggak ngerti saudara. Jadi pandemi ini saya selalu ibaratkan seperti MRI. Ya, kenapa saudara? Saudara kalau punya keluhan, ya ada gejala nih ya, 4L, lelah, letih, lesu, lemas. Saudara ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk cek. Apa nih yang sakit di dalam tubuh saya? Dan MRI berfungsi untuk memperlihatkan kepada Anda bahwa ada penyakit, sehingga ada keluhan. Dan ini, pandemi ini juga MRI yang memperlihatkan kita, sebetulnya kita punya penyakit. Di 4C ini, emosi, komunikasi, interaksi, dan relasi. Kenapa dulu nggak muncul? Bukan nggak ada, saudara. Tapi karena nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, ya nggak kelihatan. Kalau sekarang karena stay at home, harus ketemu, di rumah saja, kesalahan, kelemahannya makin kelihatan, di depan mata, jadilah konflik meningkat. Ya, jadi antara orang tua anak, antara suami istri. Jadi kenapa remaja nggak connect? Di dalam relasi, interaksi, emosi, apa yang terjadi dengannya? Mari kita lihat. Saudara bisa melihat bahwa anak-anak remaja ketika nggak connect, apa yang terjadi di otaknya? Jadi memang respon, ya, atau dia mengenali emosi orang di sekitarnya, itu membuat dia seperti kayak ada stagnan. Kenapa, saudara? Ada neuron-neuron yang berkembang yang kalau pakai bahasa kita mah susah sinyal, ya, sehingga nggak connect. Tapi kalau remaja nggak connect, apa yang terjadi dengan orang tuanya? Ya, kita melihat juga sikap perilaku orang tua ya kepada anak.大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己爽，而我们通常都是假装在听，然后一边进啾，另一边出。我们到底有没有听进去？他们不管，只要他们有讲就算了。知道吗？马甲，听我讲。你看奶奶，她讲得多爽啊！我看我们被淹死了，他们都不知道为什么。唉，大人说了那么多话，为什么不明白多了就很难消化的道理呢？有时候我们真想把话说清楚一点。没有你看你还顶嘴，你话很多哦。妈妈教你是为了要你好，你还没大没小。我们用心良苦，是不想你走冤枉路。刚才我说那么多，你明白吗？你为什么你不说话？哑巴！对呀，说什么都要被骂，所以我们慢慢就变成哑巴了。 Saudara, emosi orang tua akan memberikan pengaruh kepada emosi anak. Emosi akan berpengaruh kepada komunikasi.
Dan komunikasi jelas kepada interaksi. Dan interaksi kepada relasi. Jadi saudara, komentar-komentar Anda atau katakan emosi-emosi yang Anda bangkitkan, emosi negatif, komentar negatif seperti ini saudara, yang sehingga membuat atau menyebabkan emosi anak juga kenapa jadi negatif. Mau jadi apa kalau kamu begini terus nggak mau berubah, ya? Mau jadi apa? Nah, saudara, dia seolah-olah kamu nggak ada harapan. Kenapa sih kamu ini? Ini penolakan. Jangan punya perasaan seperti itu dong. Ya, saudara, nggak mau mengakui perasaannya. Perasaan mah, mau dia negatif, positif ya akui memang itu. Itu perasaannya dia. Orang lain punya masalah yang lebih berat daripada kamu, tahu nggak? Seolah-olah, ya ampun kamu mah lebay. Masa begitu aja nggak bisa? Oh saudara, ini merendahkan, meremehkan. Kalau saya jadi kamu, saya akan ini membandingkan. Setiap orang tidak akan berbuat seperti itu. Jadi kalau kamu yang berbuat konyol sekali, seharusnya kamu tidak. Saudara, ini penyesalan. Pakai dong pikiranmu. Ini juga menghakimi. Saya tidak bisa habis pikir kenapa kamu bisa berbuat seperti ini. Saudara, kalimat-kalimat ini jelas kalimat-kalimat penolakan. Saudara, bagaimana emosi anak sangat dipengaruhi oleh emosi Anda. Dan emosi Anda tentu dipengaruhi dari pola pikir Anda. Bagaimana pola pikir Anda? Sekarang kalau Anda berpikir negatif, ya pasti yang keluar juga emosi negatif. Emosi itu yaitu perasaan Anda. Ya ini juga ya kalau saja kamu tidak seperti ini. Jadi bagaimana Anda menggurui, menceramahi anak Anda. Orang tua yang berkali-kali mengatakan hal yang sama, seolah belum pernah dikatakan. Menganggap anak harus dinasehati berulang kali. Saudara, apa sih reaksi anak kalau orang tua seperti ini? Jelas, saudara, reaksi anak merasa diri nggak berguna, kok saya bodoh banget ya. Sampai mama harus ngomong berulang kali. Padahal tentu saja dia tahu nggak tahu. Tapi Anda tahu, makin Anda mengatakan, dia makin sengaja. Kedua, mengkhotbahi. Memberikan harus seperti itu. Apalagi kalau khotbah Anda tidak Anda lakukan. Bahaya sekali. Orang tua tidak percaya kepada anak. Orang tua juga meragukan kemampuan anak. Orang tua tidak mempercayai anak. Jadi Anda ketika Anda bilang, kamu tuh ya harusnya ya. Kamu tuh nggak boleh begitu. Kamu tuh, saudara, nasihat itu boleh. Tapi kalau Anda sudah mengatakan, ya, kamu itu judgmental ya. Wah, saudara, kayaknya kuping anak udah langsung ketutup deh. Nggak akan dia mau membuka hati. Kenapa? Karena dia pasti anggap dirinya jahat, buruk, tidak baik. Sehingga yang ditimbulkan adalah guilty feeling. Ya, kalau dia guilty, saudara, Anda tahu orang yang guilty pasti dia benci sama dirinya, nggak terima dirinya. Apa akibatnya? Dia bersikap antipati. Jadi dia juga menolak dirinya ya. Dan akhirnya defensif. Dia nggak peduli pada apa yang dikatakan tentang dirinya atau bahkan menentang. Jadi dia akan bilang, ya udah emang saya kayak gini mau apa? Jadi sama saudara ketika orang berdosa dikhotbahi, bukannya bertobat, tapi malah ya sudah orang saya kayak gini mau diapain, masuk neraka. Nah kira-kira responnya kayak begitu. Jadi sebetulnya saudara, anak-anak kita itu membutuhkan sentuhan hati. Kalau Anda mau emosinya positif, ya diberikanlah ya aura positif. Gimana kita memenangkan hati anak itu jauh lebih penting. Daripada saat ini menyalahkan. Dia tahu kok dia salah. Dan itu menjadi keharusan. Yang ketiga mengancam. Orang tua menakut-nakuti supaya anak mengikuti keinginan orang tua. Orang tua khawatir terjadi sesuatu sehingga bagaimana caranya mencegah anak. Awas ya kalau kamu tuh sampai pacaran sama dia. Ya, mama nggak akan kasih dia masuk ke dalam rumah ini. Satu langkah pun. Waduh saudara. Ya, biasanya anak kalau diancam
Dia ingin membuktikan ancamannya itu akan dilakukan enggak. Nah ini yang bahaya saudara. Kalau dia seolah-olah menantang, ya, ada pepatah gitu ya, aku jual kamu beli. Nah ya udah dah, dia beli apa ancaman saudara gitu ya, dia lakukan. Jadi reaksi anak tuh bisa takut tapi bisa juga nggak peduli, nggak percaya atau ingin membuktikan. Ya, dengan menantang tadi. Yang keempat, memerintah dan menuntut. Saudara, ya, perasaan, kebutuhan, masalah anak kita anggap jadi nggak penting. Jadi anak tuh harus nurut pada keinginan dan perasaan orang tua. Kembali lagi siapa yang dominan. Saudara, kita tuh harus menuntun, bukan menuntut. Kita menuntun anak. Anak tuh kalau dituntun dia rasa aman dan nyaman. Kita menggenggam bukan mencengkram. Karena kalau dia dicengkram, dia pasti ingin cepat-cepat melepaskan diri dari cengkraman Anda, bukan? Dan ketika dia dituntun, pasti akan jalan beriringan. Nggak mungkin Anda di depan, anak di belakang, itu namanya menyeret, bukan menuntun. Ketika menuntun ada kebersamaan, dan Anda jalan bersama-sama, pasti ada interaksi, ada relasi. Kalau Anda nuntut, isinya paksaan. Siapa sih yang suka dipaksa? Dan tuntutan tuh pasti jadi beban. Reaksi anak bisa marah. Karena merasa orang tua kok egois. Nggak peduli sama dirinya. Bahkan dia menunjukkan perasaan bermusuhan. Dia ingin melampiaskan kejengkelan dan membalas perlakuan orang tua. Jadi yang ada saudara tuntut menuntut. Mama juga begitu. Nah udah deh. Jadi yang ada saudara bukannya relasi yang diperbaiki. Yang ada tambah buruk. Menghakimi, mengkritik, dan menyalahkan. Ya. Jadi saudara orang tua memberikan tuduhan. Kamu sih. Ya, wah saudara. Tadi ya menyalahkan juga menimbulkan guilty feeling. Ya saudara ya. Jadi saudara ketika ada tuduhan. Apa sih yang anak reaksinya? Ya tidak mampu, bodoh, rendah diri. Anak juga bisa memberikan reaksi penolakan, defensif tadi. Bisa marah. Mencoba untuk mempertahankan dirinya. Ketika seseorang dituduh, lepas dari dia melakukan atau nggak melakukan, dia akan bikin benteng pertahanan. Kena mengata-ngatai, menghina, atau menstereotipkan. Saudara ini juga menyakitkan ya. Orang tua memberikan evaluasi dan kritikan negatif yang mengandung efek merusak citra diri dan harga diri anak. Kita ini kan nggak sempurna. Orang tua dan anak. Pasti sama-samalah memiliki kelemahan. Kita tahu kelemahan kita, boroknya kita, lukanya kita, kesalahannya kita tahu. Tapi kalau itu dituding, itu ditunjuk, itu membuat kita seperti apa ya? Kayak meradang gitu ya. Luka kita tuh membuat kita meradang. Jadi reaksi anak bisa rendah diri, reaksi marah, sakit hati, dan kembali lagi defensif. Yang ketujuh membandingkan. Orang tua membandingkan anaknya dengan saudara kandung atau dengan temannya. Ini sering banget. Maksudnya sih untuk memotivasi. Tapi saudara, rumah kita itu bukan arena pertandingan. Jadi jangan pernah membandingkan apalagi mempertandingkan. Tiap anak unik, berbeda satu dengan yang lain. Bandingkan dia dengan dirinya, bukan dengan orang lain. Kamu kemarin ini mama lihat udah begini, bisa begini. Dan mama yakin kamu pasti bisa lebih baik lagi. Kasihlah dorongan semangat. Jadi reaksinya dia bisa benci terhadap kakak teman yang artinya ketika mereka baik, mereka bagus, dipuji, tapi itu jadi bumerang buat dia. Jadi kebaikan orang lain itu menunjukkan kelemahan dia. Jadilah dia marah, sakit hati dengan orang tua.
Dan juga bisa dengan yang menjadi pembandingnya dia. Nah, yang 8 meramalkan. Orang tua meramalkan apa yang akan terjadi kelak pada diri anak. Saudara hati-hati dengan self-fulfilling prophecy. Jadi ketika saudara mulai meramalkan, anak bilang, oh ya aku akan jadi seperti itu. Kamu tuh percuma. Mau belajar kayak apa juga nggak bisa. Emang dasarnya kamu tuh bodoh. Ya saudara, anak kalau udah ngomong begitu, dia pasti berusaha keras untuk menjadi bodoh seperti apa yang dikatakan oleh orang tua. Jadi dia berusaha akan menjadikan atau merealisasikan nubuat yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi reaksi anak merasa diri nggak berguna, gagal, itu justru menjadi masa bodoh, nggak peduli. Jadi saudara, anak-anak mungkin nggak ingat apa yang saudara katakan, tapi mereka selalu ingat bagaimana perasaan mereka. Jadi ketika sakit hatinya, ketika rasa nggak berguna, kecewa, itu mereka ingat. Walaupun mereka mungkin nggak ingat apa yang Anda katakan. Oleh karena itu, apa yang Anda lakukan itu penting sekali. Dan apa yang mereka rasakan. Jadi ketika emosi anak. Apalagi saat-saat seperti ini. Anak-anak menjadi gelisah, resah, depresi, nggak ketemu teman. Keluar juga nggak boleh. Mereka biasa bersosialisasi. Tapi sekarang hanya di depan mereka gadget. Lalu tuntutan-tuntutan akademik. Mereka juga rasa nggak mampu. Frustrasi. Jadi saudara, kenapa ditemukan anak-anak bunuh diri yang anak-anak online seperti ini. Jadi memang kondisi ini tidak mudah, saudara. Ayolah, buat mereka merasa senang. Tapi tujuannya bukan untuk menyenangkan mereka. Tujuannya demi memenangkan mereka. Jadi mereka senang itu hanya step awal. Anda nggak boleh berhenti di situ. Kalau Anda berhenti di situ berarti Anda memanjakan mereka, Anda spoiled. Tapi kalau Anda demi memenangkan, Anda tahu Anda punya tujuan, goal. Saya mau sampai ke sana. Yang artinya kalau Anda memenangkan hati anak, maka apa yang Anda dapat? Anda akan dapat cintanya anak, kasih sayangnya anak, respect-nya anak kepada Anda. Nah kan goalnya di sana. Jadi nggak bakal lah dia kurang ngajar, nggak bakal dia nginjek Anda, nggak bakal dia besar kepala. Karena begitu relasi bagus, maka apa yang Anda katakan dia pasti bisa terima. Nah, saya akan memberikan Anda satu klip lagi, saudara ya. Mudah-mudahan ini bisa makin Anda paham. When was the last time a recipe meant something to you? Alex, there's lots to do today. Hurry up. 妈，我来。不用不用，好了好了，你帮我关火就好 ，OK 的。哎，妈的，下次鸡饭我煮 ，OK？ 你煮，好心你啦，每次在教你啊，你又没有用心听。啊，来，我们走。Alex, take the shopping bag for me, please. 跟你小时候一模一样。真的拿他没办法。哎呀，不用担心啦，他算是已经很乖了啦。来，我们去买材料做阿扎。选黄瓜哈，它的皮要滑要亮；选萝卜哈，要有一点硬硬的，吃了才会脆，好像这样。熟的黄梨哦，它颜色会比较黄，味道也比较香。你闻闻看。
我讲这样多，你记得吗？安迪，哎，又做阿扎啦？是咯，大家喜欢就做咯。以前安哥也是一天可以吃1罐，跟他的孙子一样。哎，他跑到哪里去？What chips again？你看它的颜色要美，你要按下去，它还会弹回来。你看，像这样，这只是吗？对，这只好。Mom, are we done? This week, even the chickens will start walking already. 哇，它终于开口了。处理啊，够了就拿去煮。Enggak, tadi ini kok gua kok. Lu pencet apa minta ngomong? Chào. 哎，那么早啊？你需要什么？来，我帮你找。1年就这样过去了，很快哦。1年了，我还是煮不出它的味道。慢慢来啦，可以的。那这个好，谢谢。For the crunchiness, remember? You've been listening all along. I miss her a lot too, you know. When was the last time a recipe meant something to you? For me, it was when I realized it's something we remember people by. Something that stays with us for the years to come. Something that's worth holding on to. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini mungkin kita bisa masuk ke acara selanjutnya. Silahkan. Bu Charlotte, Ya. maaf Bu, ini tadi ada yang di kolom chat, ada yang pengen Oh. dijelasin Bu dari video tersebut Ya. karena tidak kelihatan Bu terjemahannya. Iya, jadi ceritanya bagaimana ketika hubungan si ibu sama si anak kan lebih si ibu itu menuntut, kamu tuh mesti begini, kamu mesti begitu. Tapi bagaimana neneknya ini memperlakukan si anak. Jadi dengan si anak juga lagi capek, dia bangunin, si anak mau kasih makan. Jadi intinya bagaimana membuat si anak merasakan apa, itu jauh lebih penting daripada kata-kata kita. Ini khusus ketika anak-anak ini memang sudah beranjak remaja. Ya. Yang artinya relasi itu sekarang harus lebih penting daripada prestasi. Kalau relasi baik, saya percaya kok prestasi akan mengikuti. Kalau anak merasa disayang, merasa dihargai, dia juga sungkan untuk mengecewakan Anda. Dia juga pasti mau membuat Anda merasa Anda dikasihi dan dihargai oleh anak. Jadi memang kenapa emosi ini menjadi penting di usia-usia ini? Karena
mereka gampang juga untuk menjadi blue, menjadi swing mood gitu, moodnya swing. Jadi ayolah kita sekarang jaga emosi itu. Tentu dengan menjaga emosi kita lebih dulu, ya. Jadi saya berharap Anda jauh lebih tenang, walaupun saat ini sulit. Sudah pastilah, siapa sih yang nggak kesulitan? Ya Tuhan cuma bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, di tengah-tengah situasi yang buruk seperti apapun, kita ingat kita punya Allah yang maha baik. Dan segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Dia. Jadi, ayolah Bapak Ibu, sabar. Ya, saat ini memang kita jadi harus patient. Patient itu pasien, saudara, sama dengan pasien penderita yang sedang mengalami sakit penyakit. Tapi kita harus sabar, ya. Dan kesabaran saudara akan mendatangkan buah. Akan ada hasil. Jadi jangan khawatir, ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Silakan. Iya. Terima kasih Bu Charlotte. Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, kita ada tampilkan siswa nih Bapak Ibu, di mana siswa ini adalah siswa yang memiliki talent yang tentunya didukung oleh pihak sekolah dan juga dari orang tua nih Bapak Ibu. Nah, kami akan share screen video dari anak kami. Silakan kepada panitia, boleh untuk share screen, silakan. Kepada Miss Kari, silakan.
terima kasih kepada Miss Karis. Boleh kita berikan reaction love Bapak Ibu buat anak kita yang tadi sudah menampilkan talentnya Bapak Ibu. Kita boleh kasih reaction love ya. Oke Bapak Ibu, masih ada satu lagi Bapak Ibu yang akan tampil hari ini live ya Bapak Ibu langsung kepada anak kami Indah. Anak kami Indah mendengar suara Misna. Hai Miss. Hai Indah. Ya, Bapak Ibu ini adalah anak kami Indah yang akan hari ini juga boleh menampilkan talentnya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua. Kami persilakan kepada anak kami Indah, silakan Indah. Terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Oh, 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 oh. Da-da-da-da-da-da-da. Oh, mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua yang menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Oke, Indah. Sesuai dengan namamu ya, Indah. Thank you, Indah. Nah, Bapak Ibu, tadi di video sebelumnya, Bapak Ibu, itu adalah anak kami Risa dari kelas 9A, Bapak Ibu, yang 2 minggu lalu, ya Bapak Ibu, kurang lebih 2 minggu lalu, kebetulan Indah dan Risa ini sama-sama juara 1, Bapak Ibu, di acara di SMPK Penabur 5 Cipinang, ya Bapak Ibu. Jadi, thank you banget nih buat Indah dan juga Risa. Nanti akan ada juga tampilan dari video dari anak kita dari Bim Bim juga nanti di endingnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu seperti yang tadi
indah lagu, judulnya itu adalah Aku Bisa ya Bapak Ibu. Seperti lagu tersebut, kita pasti bisa ya Bapak Ibu untuk mengontrol emosi kita nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih kepada Ibu Charlotte. Bu Charlotte, apakah kita mau lanjut ke pertanyaan atau materinya dilanjutkan dulu nih Bu, baru pertanyaan? Sudah selesai materinya, jadi kita masuk ke tanya jawab. Oke, Bu Charlotte, kita akan masuk ke tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu boleh unmute atau Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan dengan hashtag tanya di kolom chat. Bu Charlotte, tadi sudah ada yang ke saya langsung, Bu Charlotte, untuk pertanyaannya nih, Bu Charlotte. Ini no-name Bapak Ibu, saya akan berikan ya, kebetulan tadi Japri Bu Charlotte ke WA. Ya, Bu Charlotte mau menanyakan gimana sih pandangan Ibu Charlotte sendiri ini ya kepada anak laki-laki yang sekarang masih remaja yang masih tidur nih Bu Charlotte dengan orang tuanya. Nah, anaknya sudah dikasih tahu baik-baik, tapi memang tidak mau dan mungkin kadang ini bisa menyebabkan jadi emosi juga gitu Bu Charlotte. Gimana nih caranya Bu Charlotte? Silakan Bu. Sekarang kalau saya mau tanya, waktu dia tidur sama orang tua sejak awal, siapa yang membiasakan? Itu kan pasti orang tuanya kan? Yang waktu sejak kecil tidur, nah ini kebablasan sampai sudah remaja masih tidur sama-sama dan dia rasa aman, nyaman. Nah sebetulnya Anda harus minta maaf kepada anak. Karena yang bikin anak jadi begini kan Anda juga. Jadi Anda harus minta maaf dan katakan mama salah, papa salah. Sebuah keputusan yang salah. Yang kami pikir nanti bisa dengan sendirinya. Kamu pindah ke kamar kamu. Jadi sekarang bagaimana cara kami menolong kamu untuk kamu bisa mandiri. Ya, kamu nyaman dan aman. Bagaimana kalau kita setting kamar kamu. Lalu sekarang kita gantianlah tidur bareng kamu. Jadi Anda yang pindah ke kamar dia. Jadi awalnya itu dulu. Jadi temani. Mungkin kalau Anda anak laki sebaiknya papanya. Papanya yang menemani dia. Jadi papanya menemani dia. Ya kalau dia udah tidur tinggallah. Kalau nanti tengah malam tahu-tahu dia menyelinap lagi ke kamar Anda ya sudahlah. Ya, tapi Anda bangunin lagi, suruh dia tidur lagi sana sambil Anda temani. Proses itu harus dilakukan yang artinya Anda tidak sedang memberikan penolakan. Anda tidak sedang serta-merta mengatakan, sebenarnya ini kan akibat tentu dari Anda juga. Tapi Anda mau menanggung bersama dia. Supaya satu hari tentu dia tidak kesulitan ketika dia harus berada sendirian, dia bisa mudah tidur, dia nggak menjadi ketergantungan dengan orang tua. Ya. Ada yang chat juga, yang chat, iya, yang chat benar, tadi Bu ke saya. Charlotte. Iya. Oh, ada yang chat, iya benar Bu, Ya. ada yang chat ke Ibu juga nih Bu Charlotte. Jadi ini, kalau sudah terlanjur banyak diomongin, apa yang bisa dilakukan? Maksudnya orang tuanya sudah terlalu banyak bicara. Tadi saya sempat mengatakan, kalau Anda gini, ketika satu metode yang Anda lakukan tidak lagi efektif, ganti metode lain. Jadi kalau Anda sudah banyak bicara, nggak ngefek juga, ya sekarang mah stop atau bicara. Jadi bicaranya enggak, sekarang Anda pakai tulisan. Pakai bukan bahasa lisan lagi, tulisan. Pakai chatting ke dia. Tolong ya, kalau habis makan, boleh enggak kamu langsung cuci piring kamu. Ya, terima kasih. Pakai smiley, pakai wajah senyum. Coba, efektif enggak? Cari cara lain. Jangan diomongin, nggak mempan, tambah kita omongin. Ya, jadinya membuat dia makin sengaja. Itu tadi saya katakan ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Charlotte. Tadi merangkum ya Bapak Ibu dengan tadi salah satu no-name ya dari orang tua siswa dan juga dari orang tua bangga kelas 7A. Jadi tadi sudah dirangkum pertanyaannya oleh Bu Charlotte. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Bu Charlotte ada pertanyaan juga dari orang tua dari Ernesto nih Bu Charlotte. Memang Bu Rima ini setuju ya dengan yang tadi
quote dari yang Bu Charlotte sampaikan ya. Nah, di sini benar-benar nih kan situasinya sekarang kita PJJ ya Bu Charlotte ya, pembelajaran jarak jauh nih, di mana anak sudah mulai bosan nih Bu Charlotte. Nah, bolehkah Bu Charlotte memberikan contoh tindakan nyatanya nih Bu Charlotte, bagaimana nih Bu Charlotte? Silakan Bu. Maksudnya tindakan nyata dari lebih penting relasi daripada prestasi, maksudnya itu? Ya. Iya, gimana contoh nyatanya? Benar ya Bu Rima ya? Oh iya, benar-benar Bu, seperti itu Bu. Jadi begini, sekarang secara global prestasi akademik menurun. Semuanya menurun. Jadi memang anak juga stres, guru juga stres, semua perubahan ini memang memberikan dampak stres, ya. Jadi begini loh, kan kita tahu yang mana dulu yang kita mesti utamakan. Jadi kalau ada pilihan relasi atau prestasi, kita pilih relasi dulu. Relasi dulu. Kalau relasi baik yang tadi saya bilang, kalau anak merasa dikasihi, dihargai, dia juga sungkan mengecewakan kita. Ya dong, kalau dia merasa loh. Karena ketika anak-anak saya tanya, ini ada 1 kali seminar, ada orang tua, ada anaknya. Ada 70-an mungkin. Saya tanya anak-anak, siapa yang tahu kalau kalian dikasih orang tua? Semua angkat tangan. Tahu mereka dikasih. Lalu saya tanya, siapa yang merasa, siapa yang berasa orang tuanya sayang? Cuma 3 yang angkat tangan. Jadi ini rupanya knowing sama feeling itu jauh. Jadi dia tahu kalau orang tuanya sayang, tapi dia tidak merasa orang tuanya sayang dengan catatan apa? Ya habis mama ngomel-ngomel melulu, bentak-bentak saya, misalnya gitu ya. Nah jadi dia tidak merasa bahwa dia lagi disayang. Jadi saat ini bagi saya, kalau ada pilihan itu relasi atau prestasi, tentu pilihannya relasi. Ya, karena kan Anda nggak bisa pilih dua-dua. Kalau bisa pilih dua-dua tentu lebih baik. Tapi kalau Anda harus memilih salah satu, pilihlah relasi dulu. Kalau relasi sudah baik, Anda mau colek-colek dia, ayolah tugasnya kerjain, ayo kamu bisa loh, pasti bisa nih. Ya, latihan lagi, latihan. Saudara pasti nggak sulit. Ya, motivasi dan dorongan semangat itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak saat ini. Jadi ketimbang tuntutan, ancaman, nah itu merusak relasi. Ya, kira-kira jelas? Berarti harus mengeluarkan kata-kata yang positif ya Bu Charlotte ya? Iya. Nah, Bu Charlotte mungkin nyambung nih Bu. Tadi Ibu sempat tadi mengatakan ya bahwa memang emosi anak ini kan dipengaruhi dari emosi orang tua ya, Bu Charlotte ya. Dan memang emosi orang tua itu dipengaruhi oleh pola pikirnya orang tua juga nih Bu Charlotte. Betul. Yang tadi yang saya petik adalah kita harus sabar gitu ya Bu Charlotte. Nih banyak Bu Charlotte di masa PJJ ini nih Bu Charlotte ya. Ya pasti berat ya, tantangan orang tua ini sangat berat loh Bu Charlotte gitu, di tengah harus bekerja, terus mendampingi anak di rumah, misalnya harus memasak dan sebagainya. Gimana sih Bu Charlotte caranya supaya kadang-kadang namanya kita manusia, kadang pastilah mengeluarkan kata-kata yang tadi negatif yang tadi sempat Bu Charlotte tayangkan gitu. Gimana sih caranya kita supaya nggak mengeluarkan kata-kata negatif itu gitu Bu Charlotte? Caranya itu gimana sih Bu supaya kitanya kan harus dari kitanya dulu ya Bu, kita tenang, kita fresh, gimana ya caranya Bu Charlotte? Kapan kita melihat kesalahan anak itu sebagai sebuah kelemahan atau sebagai sebuah kenakalan? Kalau kesalahan itu nggak sengaja, kesalahan itu karena dia nggak ngerti, karena nggak tahu, ya terima aja. Tapi kalau kesalahan itu karena dia sengaja ada motif jahat, ya memang harus dikoreksi. Jadi enggak semua kesalahan harus ditegur. Enggak semua kesalahan itu harus dikoreksi. Ada yang memang Anda mesti terima. Kalau tadi bicara pola pikir, sekarang contohnya ya, ini kayak satu di sebuah kereta api ini tentu ilustrasi. Di sebuah gerbong kereta api ada 2 anak berlarian, menjerit, teriak-teriak, bercanda. Dan buat orang-orang yang duduk di gerbong itu sangat mengganggu sekali karena mereka mau istirahat, mau tidur.
Lalu ketika mereka melihat ayahnya, dicari ya, mana sih orang tuanya yang membiarkan anaknya begini. Lalu si ayah buka-buka handphone. Nah, ada seorang penumpang yang menegur, "Pak, tolonglah. Anak Anda itu mengganggu kami." Lalu dia bilang, "Aduh, saya betul-betul minta maaf. Karena saat ini saya sedang bingung. Saya harus mengatakan apa kepada anak saya. Karena di stasiun berikutnya, kami akan menjemput jenazah ibunya." Seluruh penumpang di gerbong itu terdiam. Ada yang keluarin coklat, ada yang kasih permen, diberikan kepada anak ini. Dan anak ini tidak ditegur. Anak ini tetap berlarian, main, teriak-teriak. Saudara, apa yang mengubah sudut pandang dari para penumpang ini? Tentu karena penumpang ini melihat bahwa sebentar lagi mereka akan menangis, meraung-raung. Sehingga apa sih? Belas kasihan yang diberikan. Jadi kalau kita mau sabar, saya rasa nggak ada cara lain, kita harus punya compassion. Belas kasihan. Jadi kita nggak serta-merta ngelihat anak itu mengganggu kita, membuat kita marah, mengecewakan dan sebagainya. Jadi memang tentu ini tantangan buat kita ya, bagaimana kita juga bisa sabar. Sabar itu apa ya? Tahan menderita, menanggung penderitaan tanpa batas waktu. Nah, memang kita mesti latihan sabar melalui hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Ya. Next. Oke, thank you banget Bu Charlotte. Ini selain di grup chat, ternyata ada yang WA saya Bu Charlotte. Jadi saya harus lihat handphone. Ini Bu Charlotte tadi berkaitan dengan hal, tadi kan kalau banyak ngomong nih orang tua, kita bisa chatting nih dengan anaknya misalnya. Nah, apakah misalnya nih ada orang tua yang bertanya Bu Charlotte, anaknya tidak berhenti bermain handphone, ya kadang juga emosi, seperti padahal mamanya atau bapaknya itu sudah nadanya sudah baik-baik Bu Charlotte, sudah lembut gitu memberi tahu kepada anak, tapi anaknya tidak juga tidak mendengarkan juga gitu Bu Charlotte. Nah, gimana sih caranya Bu Charlotte, supaya orang tuanya ini benar-benar tegas gitu, gimana sih ke anaknya ya Bu Charlotte ya? Dia kan main handphone, dia seneng, dia menang, temennya kasih pengakuan, dan itu yang membuat dia attach. Nah sekarang Anda, kalau Anda galakin, Anda marahin, Anda tegesin, kira-kira mau nggak yang tadinya enak di sini, dia mau nggak ke situ? Ya nggak mau lah. Yang enak mesti diganti sama yang enak. Anda mesti bikin sesuatu yang lebih mengenakan buat si anak, yang sehingga dia beralih dari gadgetnya ini ke Anda. Ayolah PR, pikir apa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda marah, Anda ngomel-ngomel, ya dia tambah nempel sama si gadget. Gadgetnya mah nggak pernah ngomelin dia, nggak marah-marah gadgetnya. Gamenya malah mungkin mengagung-agungkan dia hebat, dia dapat pengakuan, penghargaan. Nah sementara sama Anda, itu anak dimarahin, diomelin, ya coba Anda pikir. Karena semua anak yang nge-game, yang kecanduan, itu penyebabnya loneliness, kesepian. Ayolah please, dengan anak remaja Anda sudah tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai orang tua. Tapi fungsi Anda sudah mulai mendekati seperti teman. Anda tidak lagi bisa otoriter seperti halnya Anda ketemu dengan anak umur 3-4 tahun. Dia sekarang sudah 13, sudah 14. Sudah 10 tahun lebih dari masa dia masih balita. Masa gaya Anda masih sama? Nggak berubah ngomongnya. Ayo mandi, makan, duduk yang benar. Ya kalimatnya sama, nadanya sama. Berubahlah. Anak Anda juga sudah berubah, menjadi dewasa.
kalimat Anda mesti berubah, nada Anda juga berubah. Ya. Ya, thank you Bu Charlotte. Berarti memang harus menyesuaikan ya Bu ya. Jadi ada perubahan cara bicara nih kepada setiap putra-putri kita Bapak Ibu. Ada pertanyaan selanjutnya Bu Charlotte. Bagaimana cara menangani emosi anak yang cenderung ingin berperilaku seperti teman sebayanya, seperti itu. Nah, padahal nilai-nilai yang diajarkan orang tua itu berbenturan nih, Bu Charlotte, dengan nilai-nilai yang dari teman-temannya nih, dengan lingkungannya. Nah, gimana sih caranya supaya Bu Charlotte menyadarkan anak ini juga, karena kan kadang-kadang anak juga membandingkan dengan teman-temannya. Temanku seperti ini kok mami seperti itu misalnya. Gimana sih untuk menyamakannya Bu Charlotte, menyamakan persepsi itu Bu Charlotte? Berarti nilai-nilai Anda kan nggak cukup kuat waktu Anda tanamkan nilai-nilai itu. Sehingga nilai-nilai dari temannya bisa masuk, merangsek masuk ke dalam hidupnya, ke dalam perception-nya. Jadi saudara lihat, ketika nilai-nilai Anda berbenturan dengan nilai temannya, dan nilai temannya yang menang, yang dia ikuti, yang menurut dia itu lebih benar. Saudara, tentu aja kembali lagi, Anda mesti terima dia dulu. Caranya terima. Terima dan masuk ke dalam kehidupan anak. Sebetulnya masuk itu dengan konteks inkarnasi, yang sehingga begini loh, ketika Anda menjadi seperti temannya, kalau misalnya dia cara ngomong, misalnya ya, alah apaan sih gitu ya. Kan kalau buat kita, ya ampun kok kamu ngomongnya begitu sih, kurang ajar, nadanya tinggi sama orang tua, mana boleh. Ya yang lain juga ngomongnya begini, nggak apa-apa gitu ya. Nah saudara, terima dulu aja. Bahwa dia nggak punya maksud, bahwa dia anggap itu yang baik atau lebih benar. Terima dulu, itu sebagai langkah awal untuk menjangkau hatinya. Karena kalau Anda terus-menerus mengkritik dari gaya ngomong, cara berpakaian, ya semua value-value dari temannya, kira-kira dia mau nggak ngedengar kritikan? Nggak mau, karena itu bagian dari sebuah penolakan. Ya. Next. Thank you, Bu Saya Charlotte. pikir kalau banyak pertanyaan jadi saya agak cepat sedikit. Iya, nggak apa-apa Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu Charlotte tentang bagaimana, tadi kan anak-anak itu diinginkan kamarnya terpisah nih ya Bu Charlotte dengan orang tuanya. Tapi karena situasi kondisi yang menyebabkan orang tua dan anak remaja ini harus satu kamar Bu Charlotte. Apakah dengan melalui satu kamar itu bisa mempengaruhi pertumbuhan emosi anaknya Bu Charlotte? Iya, pastilah. Jadi kalaupun sampai nggak ada ruangan lain, ya kamar Anda disekat. Disekat. Anda juga harus punya privasi, suami istri. Dan anak juga belajar. Jadi dia nggak ketergantungan. Dia baru merasa aman, nyaman kalau tidur sama orang tua. Kan ini yang nggak membuat anak jadi mandiri. Lalu bagaimana Anda sendiri suami istri? Anda harus punya privasi. Ya, jadi dan jangan sampai anak kita pikir ini yang benar. Nanti begitu anak kita menikah, ayolah dia tidur sama cucu kita mulai dari bayi sampai anaknya gede. Karena dia pikir ini sudah tradisi. Tradisi yang diteruskan. Nah, kita tidak mewarisi yang seperti itu, salah. Ya. Bisa nanti anak kita berantem sama mantu. Ya kan? Karena si mantu dibesarkan dengan dia tidur di kamar sendiri. Dia bisa mandiri. Sedangkan dia bilang, enggak, bokap nyokap gue tuh, gue tidur sampai segede kayak gini, gue masih tidur bareng, tahu enggak. Nah itu kan jadi value yang salah gitu ya. Oke, thank you Bu Charlotte. Ada pertanyaan lagi Bu Charlotte dari Jessie Panggabean. Bu Charlotte, di situasi PJJ seperti ini kan memang semuanya serba gadget ya Bu Charlotte ya. Nah, orang tua menerapkan bahwa jika tugas-tugasnya itu nggak selesai, belum selesai, dia tidak boleh bermain HP ya, tidak boleh bermain game. Apakah itu merupakan ancaman atau tuntutan ke anak Bu Charlotte menurut Bu Charlotte? Itu bagian dari melatih tanggung jawab. Mana yang harus diprioritaskan.
tentu kita cara ngomongnya juga nggak marah-marah. Kita cuma bilang segala sesuatu harus ada tanggung jawab. Yang mana mesti diselesaikan. Kamu juga pasti waktu main, kalau tanggung jawab kamu belum beres, pasti kamu juga nggak enak. Selesaikanlah. Mana kalau ada kesulitan coba papa bisa bantu. Mana yang mama bisa bantu supaya kamu cepat selesai. Karena setelah itu kan kamu bisa ngapa-ngapain juga tenang, ya. Jadi ajarkan dia membangun habit yang baik. Segala sesuatu dituntaskan lebih dulu. Ya, baru nanti yang lain bisa diikuti gitu. Ya. Oke, thank you Bu. Pertanyaan dari Ayu ya, Bu Charlotte, di tengah PJJ seperti ini banyak anak-anak ya Bu Charlotte itu susah ya untuk mengontrol emosinya juga seperti itu ya. Dan karena mereka juga bosan ya Bu Charlotte, yang ditatap hanya layar begitu ya, itu kan juga bisa merusak mata putra-putri kita Bu Charlotte. Gimana sih caranya supaya, sedangkan kalau keluar rumah itu kan masih terbatas ya Bu Charlotte, gimana caranya nih buat parents Bu Charlotte untuk mengatasi anak-anak yang bosan dengan sekolah online nih Bu Charlotte, dan selalu berada di rumah gitu Bu Charlotte? Silakan Anda Bu. harus banyak melakukan kegiatan offline. Jadi offline itu banyak kok yang bisa dilakukan di rumah. Bikin project, beresin kamar, beresin lemari, packing baju yang udah nggak kepake, barang-barang yang kita nggak pakai 5 tahun kita nggak sentuh, itu artinya barang kita nggak perlu, ya. Bongkar gudang, lalu bikin proyek tanaman hidroponik. Kita nggak bisa ke salon, ayolah kita bawa salon ke rumah, kita manicure, pedicure, kemudian kita kerimbat ya. Jadi orang tua dikerimbatin anak, anak dikerimbatin orang tua, lalu bikinlah restoran di rumah, maksudnya kita nggak bisa ke restoran yang kita bawa ke rumah. Artinya kita coba sambil lihat YouTube, sambil kita praktekkan, bikin ini, bikin itu, wah pokoknya makan pagi lain, makan siang apa, makan malam. Banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan. Nonton bersama film yang bagus, ubah rumah Anda kayak bioskop. Ya, teman saya 1 minggu tidur di dalam tenda. Jadi dia buka tenda di rumahnya. Jadi tidur di dalam tenda. Ya membuat anak nggak bosen aja. Ruang tamu ya Anda pinggir-pinggirin lah, kan sekarang nggak terima tamu kan saat seperti ini. Jadi ya Anda sulaplah rumah sebagaimana senyaman-nyamannya di dalam rumah. Ya, Anda bisa bikin proyek apapun, ajak anak dong berpikir apa yang mau dilakukan. Anda juga bisa sih keliling-keliling pakai mobil, tapi nggak usah turun. Ya lihat-lihatlah kota Jakarta, pergilah kemana gitu ya, tapi yang penting di dalam mobil. Jadi artinya kan Anda tidak masuk ke dalam kerumunan. Jadi memang ciptakan suasana, itu yang lebih penting. Suasana homey. Jadi home sweet home, ya, bukan house sweet house. Jadi ya bagaimana suasana homey? Kalau di rumah berantem, berebut, ribut, lalu marah-marah, ya pasti nggak ada suasana homey, ya. Jadi di mana home yang di mana anak bisa dapatkan, ya. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Charlotte. Pertanyaan selanjutnya, Bu Charlotte, kadang sebagai pasangan suami istri itu suka berbeda pendapat ya Bu Charlotte, di mana papa itu cenderungan tidak bisa mengontrol emosinya ya Bu Charlotte. Nah sementara sebagai ibu juga bingung, nggak boleh juga memihak anaknya ya Bu Charlotte. Gimana sih apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu Bu Charlotte? Anda harus jadi satu tim dulu dengan suami. Dan suami merasa didukung. Kenapa dia menjadi emosi? Karena dia merasa kayaknya istrinya ngebela anak. Jadi ya tentu saja Anda nggak perlu menambah-nambahkan. Kalau misalnya bapaknya udah marah, Anda tambahin lagi marahin anak, nggak usah. Tapi Anda jangan bela. Dan artinya Anda juga ngomong sama anak, ya papamu benar. Walaupun tentu marahnya salah. Tapi apa yang mengakibatkan si papa marah, ya tinggal Anda jelasin. Mungkin papa sekarang lagi pusing, kerjaan di kantor, papa lagi apa sehingga papa cepat marah, ya maklumin aja.
Jadi sekarang kamu jangan cari gara-gara. Ya kalau papa ngomong begini ya kamu terima. Netralisir. Anda jangan memihak. Karena apa? Sebetulnya kan family itu satu kesatuan. Nggak ada pihak orang tua, nggak ada pihak anak. Adanya kita. Satu, kita. Jadi ya mestinya Anda jangan bilang sama anak, iya papamu tuh emang begitu, emosian tuh, bla 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 bla. Ya jangan. Artinya Anda juga harus menolong suami dengan cara bagaimana anak juga respect dengan papanya di dalam kondisi apapun juga. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ada pertanyaan dari Ibu Mia. Selama PJJ ini anak Bu Mianya itu mengalami perubahan ya Bu Charlotte, di mana lebih cenderung sendiri ya berada di kamar dan bermain game. Nah, bagaimana sih supaya anak ini bisa terbuka nih Bu Charlotte kepada orang tuanya, dan apakah ini juga karena emang fasenya anak tersebut menjadi seorang remaja gitu Bu Charlotte. Dan saya lanjut, pertanyaannya hampir mirip Bu Charlotte. Jadi di situasi masa-masa puber saat ini juga kan Bu Charlotte ada misalnya nih ada orang tua yang papanya sudah nggak ada lagi ya Bu Charlotte, artinya tinggal single parent nih Bu Charlotte. Itu yang kadang juga emosi. Gimana ya Bu Charlotte cara mengatasi anak-anak masa puber ini Bu Charlotte? Silakan Bu. Iya, yang pasti Anda pernah jadi remaja, tapi remaja nggak pernah jadi Anda ya. Jadi yang bisa memahami remaja ya Anda. Kan Anda pernah jadi anak remaja. Tapi bagaimana remaja memahami Anda, kan mereka nggak pernah jadi orang tua. Jadi sekarang ketika mereka menarik diri. Kenapa? Mungkin juga karena sudah tidak nyaman dengan Anda. Komunikasi nggak bisa, nggak betah dia dideketin. Nah sekarang bagaimana Anda bisa menarik kembali, memenangkan hatinya? Ya Anda cobalah lakukan apa yang dia suka. Ya, memang saya cenderung sebetulnya yang namanya belajar PJJ jangan di kamar dia. Kalau Anda masih punya ruangan lain, jadikan itu ruangan belajar. Jadi supaya memang suasananya adalah suasana belajar. Jadi buku-bukunya dan sebagainya Anda taruh di situ. Dan Anda juga berikan mungkin semacam matras, dia bisa sit up dulu, dia bisa bisa push up. Mungkin di situ ada sepeda statis, jadi maksudnya buat dia sedikit bergerak. Mungkin di situ Anda sediakan semacam ada dispenser atau ada apa untuk membuat dia tahu ini ruang belajar gitu ya. Kan kalau kamar tuh ya mestinya kamar tidur gitu ya. Jadi coba ada suasana, bicarakan dengan dia. Lalu memang ketika tentu dia belajar, ya Anda sendiri memberikan support. Misalnya kasih dia sebentar nanti dipotongin buah misalnya atau apa sehingga dia merasa dia didukung. Nah ketika dia main, ini kan memang ketika anak stres ya, terus menerus. Nah boleh nggak? Maksud saya Anda juga membelikan mungkin mainan-mainan yang seperti game board atau apa yang dia bisa lakukan. Ya dengan Anda misalnya ya. Karena memang nggak ada cara lain dia bisa bersosialisasi dengan temannya. Kalau anak laki ya cara sosialisasinya dengan main game dengan temannya, seru-seruan lah ya. Jadi beda dengan anak perempuan yang chatting-chatting, ngobrol gitu ya. Nggak semua anak laki suka ngobrol. Nah jadi sekarang boleh nggak Anda jadi teman main, Anda jadi teman ngobrol kepada anak. Ya, jadi teman. Jadi kalau dia gila ikut gila dikit lah. Misalnya ada anak yang senang musik. Sebetulnya pasti dia punya potensi ya untuk belajar musik. Diskusilah. Dia mau ada proyek belajar musik apa. Anak yang pintar makan, yang artinya dia tahu bagaimana cara, dia tahu makanan yang enak, kurang enak, agak enak. Nah, dia punya potensi untuk bikin makanan. Ya, jadi ayolah sama-sama dia trial sesuatu gitu ya. Jadi ya masuklah ke kehidupan anak. Jangan suruh anak keluar dari guanya, Anda yang masuk ke guanya, kira-kira begitulah. Supaya anak bisa supaya Anda juga bisa masuk dalam kehidupan anak, ya hadir dalam kehidupan anak. Ya. Iya, terima kasih Bu Charlotte.
banyak sekali loh Bu Charlotte ini pertanyaan. Bu Charlotte saya harus teliti nih yang masuk ke WA Ya. saya dan juga ke PC saya. Bu Charlotte ada pertanyaan Bu. Dua lagi kali ya. Oke, dua lagi ya Bu. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama ya Bu Charlotte, bagaimana mengajarkan anak remaja Bu Charlotte yang memang pada sampai saat ini anak remaja ini memang susah untuk bersikap jujur Bu Charlotte. Jadi memang ya orang tua pasti emosi padahal orang tua udah tahu nih yang benarnya gimana. Cara menangani anak seperti ini gimana ya Bu Charlotte? Terima kasih Bu. Anak berbohong macam-macam motifnya. Ya, ketika dia mau melindungi diri ya dia bohong supaya dia nggak dimarahin. Ya dia bohong, mau menyelamatkan diri, ya. Jadi ketika dia bohong, lihat dulu motifnya. Ketika bohong itu memang sudah jadi kebiasaan, sehingga dia udah nggak berasa lagi itu bohong atau benar. Pokoknya kalau dia mau bohong, bohong aja. Nah ini yang sebetulnya lebih menakutkan, yang artinya sudah menjadi bagian dari dirinya. Kayaknya Anda harus beresin dah sama dia. Karena bohong itu akan bereskalasi jadi mencuri. Kalau anak sudah berani bohong, dia bisa mencuri. Dan kalau sudah mencuri, bisa menipu. Dan menipu itu perlu kecerdasan tingkat tinggi lah ya kalau mau nipu. Dan menipu itu justru sebetulnya tingkat kejahatannya jadi lebih jahat. Kalau bohong kan bisa ketahuan gitu ya. Nah jadi kita memang tidak membiarkan ada kebohongan dalam diri anak. Jadi anak harus lebih berani jujur, takut bohong karena dia takut kepada Tuhan. Anda harus bicara, ini serius. Jadi Anda harus katakan lebih baik kamu jujur, mama janji gak marah. Apapun itu. Dan Anda harus membiasakan diri untuk menghargai sebuah kejujuran. Ya, bohong pun Anda juga nggak bisa marah. Anda tahu bohong, cuman mama jadi sedih atau papa sedih. Karena papa tahu itu bohong, tapi kamu nggak melihat itu sebagai dosa di mata Tuhan. Dusta, ya. Itu raja dusta itu iblis. Kita nggak mau ngikutin iblis. Ya, karena iblis itu pembohong, penipu. Ya, kita lihat bagaimana dia kejatuhannya Hawa karena iblis juga berbohong. Jadi ya kita bereskanlah itu, minta maaf lah bahwa selama ini kalau kamu bohong, mama kadang-kadang ya udah diemin mungkin, gak terlalu diambil pusing, sehingga sekarang kamu jadi habit bohong. Nah, ya kita minta maaf kalau kita punya bagian di dalamnya, ya. Tetapi tentu kita menyampaikan kenapa nggak boleh bohong, karena bohong itu merusak relasi, kebohongan. Ya, jadi membuat orang tidak percaya lagi. Ya, next. Terima kasih Bu Charlotte. Satu pertanyaan terakhir Bu Charlotte. Tadi seperti yang Ibu ungkapkan memang relasi itu sangat-sangat penting ya Bu Charlotte daripada prestasi. Nah tapi memang kan namanya juga sekolah, kita kan memang dituntut juga untuk akademiknya nih Bu Charlotte, berprestasi nih siswanya. Nah bagaimana Bu Charlotte untuk menyeimbangkan itu Bu Charlotte? Antara anak dan orang tua nih Bu Charlotte. Iya, tadi balik lagi saya jawab. Kalau harus memilih, Anda harus memilih relasi. Karena dengan relasi yang baik, pasti prestasi akan mengikuti. Kalau relasinya udah buruk, sekalipun prestasinya baik, kalau relasi buruk, saya kok khawatir ya, itu prestasi akan anjlok. Jadi prestasi ini sangat ditentukan oleh relasi. Relasi yang baik dia dengan orang tua akan membuat dia memiliki relasi yang baik dengan dirinya. Dan ketika dia berelasi dengan Tuhan dengan baik, saya yakin relasi dengan dirinya baik. Kalau relasinya baik dengan dirinya, siapa sih coba yang nggak mau berprestasi? Kalau relasi baik loh, kalau kita relasi baik dengan diri kita, kita mau sehat, kita gembira, kita mau
punya goal, punya tujuan, kita semangat melakukan ini, melakukan itu menunjukkan relasi kita baik dengan diri kita sendiri. Jadi kenapa relasi itu penting? Kita manusia relational being. Manusia yang berelasi, Allah kita, Allah berelasi. Jadi ketika Allah menciptakan manusia untuk berelasi dan Allah mau relasi kita dengan Tuhan, makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dikatakan engkau mengasihi sesama seperti engkau mengasihi diri. Bagaimana kita bisa mengasihi diri? Karena kita tahu kita dikasihi Tuhan. Jadi makanya relasi kita itu mesti baik. Relasi ke Tuhan baik, maka akan membuat relasi dengan diri baik. Kita merasa dikasihi Tuhan dan itu yang membuat kita juga bisa berelasi baik dengan orang lain. Kira-kira itu? Iya, terima kasih Bu Charlotte. Mohon maaf kepada Bapak Ibu karena memang waktu kita terbatas ya Bapak Ibu. Banyak sekali Bu Charlotte pertanyaannya yang kita memang cukup akhirin ya pertanyaan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh jika ada webinar-webinar lagi, nanti Bapak Ibu boleh mengikutinya lagi atau bisa langsung nih boleh japri dengan Ibu Charlotte-nya. Nah Bapak Ibu begitu banyak ya tadi hal yang kita bicarakan seputar tentang emosi anak dan emosi orang tua. Terus terang saya secara pribadi sebagai guru pun banyak belajar Bu Charlotte pada hari ini untuk sabar tadi ya Bu Charlotte, karena sabar itu nggak ada batasnya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus tetap semangat khususnya selama di masa-masa PJJ ini Bapak Ibu. Banyak kesulitan ya, mungkin dari segi anak, dari segi kita sebagai orang dewasa Bapak Ibu itu banyak kesulitan, tapi saya yakin kita semuanya bisa Bapak Ibu. Seperti tadi lagu ya, kita bisa nih Bapak Ibu. Jadi dari pihak kita dulu nih Bapak Ibu supaya anak-anak kita juga, putra-putri kita juga bisa nih emosinya juga tetap positif ya Bu Charlotte, seperti itu. Nah Bu Charlotte, bolehkah saya minta statement closing nih ya Bu Charlotte, dari Bu Charlotte buat kami semua Bu Charlotte pada hari ini. Silakan Bu Charlotte. Bu Charlotte, maaf masih di mute Bu. Jadi karena kita tahu hari ini kita belajar soal emosi. Dan emosi itu juga dari Tuhan, ya. Jadi artinya kita terima bahwa kadang ada emosi negatif di dalam diri kita. Kita terima dulu, karena ada kondisi-kondisi. Sehingga dengan kita menerima, kita berusaha berdamai dengan diri kita. Nah itu menolong kita bisa berdamai dengan orang lain. Tentunya ketika kita berdamai dengan diri, karena kita berdamai dengan Tuhan, ya. Situasi yang tidak enak, situasi yang sulit, situasi seperti apapun. Kita tetap mau melihat bahwa ini bagian yang ketika Tuhan mau proses kita, bentuk kita, apapun itu. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi memang kita tahu ada janji Tuhan yang mengikuti, kita percaya saja kepada Tuhan. Jadi Dia pasti mendatangkan kebaikan. Jadi ya ini latihan kita beriman. Latihan untuk kita lebih percaya lagi bergantung kepada Tuhan. Jadi hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala kekuatanku. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Charlotte buat closing statement-nya kepada kami semua Bu Charlotte. Nah Bapak Ibu, webinar kita telah selesai Bapak Ibu. Sangat-sangat memberkati sekali ya Bu Charlotte buat hari ini, dari orang tua yang hadir ya, dari guru-guru dan dari orang luar. Bu Charlotte pada hari ini bukan hanya dari Sekolah Tirta Marta saja Bu Charlotte, tapi dari luar sekolah juga ada bergabung bersama kita. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu boleh mengisi daftar hadir dan evaluasi di link yang tadi panitia sudah berikan kepada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya ada giveaway nih buat Bapak Ibu ya. Kami ada giveaway dari buat Bapak Ibu nih, ada 5 giveaway yang akan saya bagikan hari ini Bapak Ibu. Nah, giveaway pertama saya mau silakan panitia nanti boleh japri saya atau di PC dengan saya ya. Giveaway pertama saya berikan kepada Ibu Lisawati. Adakah di sini Ibu Lisawati? Ibu Lisawati adakah?
Panitia mohon dicek apakah ada Ibu Lisawati? Ada, Bu. Oke, Bu Lisawati. Saya akan spotlight. Panitia boleh spotlight dulu Ibu Lisawatinya, boleh silakan panitia. Supaya kelihatan yang mana nih Bu Lisa. Terima kasih. Silahkan. Oke. Saya spotlight ya. Oke, Bu Lisa memenangkan giveaway dari kami. Nanti Bu Lisa akan menerima voucher OVO sebesar Rp100.000. Terima kasih Thank ya, you, Bu. Bu Lisa. Ya, karena tadi ketepatan waktu, Bu Lisa boleh bergabung dengan kami sebelum jam 10. Oke, panitia mungkin segera boleh japri ke Bu Lisa, minta nomor teleponnya ya buat panitia. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Bapak Ibu yang ada di sini, boleh di kolom chat saja dengan cepat Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapakah nama lengkap dari Ibu Charlotte? Silahkan Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat. Oke, ini ada Bu Elfrieda Tobing, Bu Charlotte Priyatna. Masih ada yang kurang Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu. Yang masih ada yang kurang, silahkan boleh diperbaiki lagi. Oke, ini sudah dapat Ibu Erlin Maretti ya. Ibu Erlin Maretti, nama Ibu Charlotte adalah Charlotte Kapriyatna. Ya, Bu Erlin Maretti mendapatkan OVO sebesar Rp100.000. Panitia, boleh langsung segera PC ya kepada Ibu Erlin Maretti, minta nomor WA-nya. Ya, terima kasih Bu Erlin. Oke, nah saat ini juga kepada pihak panitia, oke, saya akan mengumumkan lagi Bapak Ibu untuk yang ketiga nih Bapak Ibu. Giveaway yang ketiga adalah kami tadi melihat respon ya Bapak Ibu, melihat respon Bapak Ibu nih yang hari ini sangat-sangat cepat gitu ya Bapak Ibu. Kami memberikan kepada orang tua dari Jaka Tunto apa ini ya? Jaka, orang tua Jaka dari kelas 7A kepada silakan panitia boleh di spotlight dulu nih Bu orang tua dari Jakanya, silakan panitia. Tadi juga yang Ibu Erlin Maretti di spotlight dulu dong panitia, silakan di spotlight tiga-tiganya nih. Oke. Oh ya, Bu Evi ya. Oke, Bu Evi dan ya ini Bu Erlinnya. Bu Erlin ya, Bu Erlin dari sekolah mana Bu Erlin? Dari Tirta Marta Cinere. Oh, dari Tirta Marta Cinere. Oke. Ya, jadi ini Bapak Ibu sudah 3 ya. 2 lagi Bapak Ibu untuk 2 lagi mohon panitia bisa mengirimkan namanya kepada saya ya. Untuk pertanyaan ya, untuk yang bertanya silahkan panitia boleh saya tunggu nih di Japri panitia atau di PC silahkan. Jadi kita ada 2 giveaway lagi Bapak Ibu. Saya akan memberikan kepada saya akan memberikan kepada orang tua dari 7A, Nathanael Benanda. Ya, Nathanael Benanda, boleh silakan di spotlight. Bapak Ibu orang tua dari Nathanael Benanda, silakan di spotlight. Panitia boleh bantu orang tua Nathan Benanda. 7B Bu Dahlia. Oh ya, 7B ya, 7B. Silakan di spotlight. Oke, ya. Bapak ya, Bapak dari Nathan 7B akan mendapatkan OVO sebesar Rp100.000. Oke, satu lagi Bapak Ibu saya akan memberikan giveaway kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh di kolom chat ya. Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat. Bapak Ibu, siapakah nama lengkap dari Ibu Kepala Sekolah kita, Bapak Ibu? Silakan di kolom chat. Nama lengkap dari Ibu Kepala Sekolah kita, Bapak Ibu. Silakan. Silahkan Bapak Ibu, saya belum melihat biasa. Oke, ini ada dari orang tua Matthew kelas 8A, Ibu Rita Eka Sutrisni MPD ya. Oke, thank you kepada Ibu Mama dari Matthew kelas 8A, bisa di spotlight panitia. Silakan panitia boleh di spotlight orang tua dari Matthew kelas 8A. Adakah? Sudahkah? Saya belum muncul. Nah, ini dia.
Oke, Bapak Ibu, jadi memang ini orang tua kita yang luar biasa yang pada hari ini mendapatkan giveaway OVO ya sebesar Rp100.000. Panitia mohon segera di PC ya buat orang tua ini agar kita bisa langsung mengirimkan voucher OVO-nya nih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya ya sebagai panitia dari SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah join bersama kami ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami sebagai panitia mohon maaf Bapak Ibu kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya tadi belum sempat kami baca, dan mohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku kami yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu. Jadi sekian Bapak Ibu untuk webinar kita hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga buat Bu Charlotte yang sudah meluangkan waktunya. Bu Charlotte, waktunya sangat padat sekali Apakah Bapak kita Ibu. bisa foto bersama terlebih dahulu? Oke, boleh Bu Rita. Silakan Bapak Ibu supaya kita ada chemistry ini ya. Dari tadi ada yang belum on video, boleh Bapak Ibu on video, kita akan foto sebentar. Silakan Bapak Ibu. Untuk yang ambil foto dipersilakan Miss Kesti Mara ya. Silakan. Baik, Miss. Ada 4 screen ya. Saya mulai dari screen pertama. 1, 2, 3. Oke, sekarang ke screen kedua. 1, 2. Sekarang ketiga. Masih banyak yang belum on cam nih. Boleh di on cam, Bapak Ibu. Kameranya di on kan? Ya, baru setengahnya. Baik. 3, 2, 1. Lalu di terakhir hitam semua nih. Ya nggak apa ya. 3, 2, 1. Baik. Oke, terima kasih Miss Kesti Mara. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita boleh kasih semua tombol reaction love buat kita semua. Bapak Ibu, kita boleh kasih tombol reaction love buat kita semua Bapak Ibu. Jadi selamat berproses kita semua ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Charlotte. Ya, sama-sama Ibu. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kami minta kesediaan dari Miss Karis untuk menutup doa webinar. Silakan Miss Karis. Baik, Bapak Ibu, mari kita satukan hati. Saya antarkan untuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini karena Engkau telah memberikan berkat kepada kami melalui seminar yang telah diselenggarakan oleh SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah. Kami mendapatkan hal-hal baru ya Tuhan, memahami sebuah emosi. Berkati kami Tuhan, biarlah apa yang baru saja kami dengar dapat bermanfaat bagi kami dalam semakin memahami diri kami sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Allah untuk di tahapan selanjutnya, biarlah setiap pribadi yang hadir dalam seminar ini dapat menyikapi secara bijaksana untuk menghadapi anak-anak dan dapat membimbing setiap proses kehidupan anak-anak kami yang tentunya dengan pimpinan kasih-Mu ya Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami juga mendapatkan berkat melalui hamba-Mu Ibu Charlotte. Biarlah Tuhan berkati setiap pelayanan dan pekerjaan Ibu Charlotte untuk memberkati tiap-tiap pendengarnya. Berkati ia juga berserta keluarganya, juga kesehatan dan proses kehidupan Ibu Charlotte. Bapak, saat ini kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami mohon untuk berkati kami setiap aktivitas yang tentunya akan kami lakukan. Tuhan sertai setiap kami dan Tuhan tuntun langkah kami. Kiranya Tuhan juga saat ini kami mungkin ada melakukan kesalahan, baik pikiran, hati, dan perbuatan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Miss Karis. Sekali lagi terima kasih buat Bu Charlotte. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang boleh bergabung. Sampai ketemu di webinar selanjutnya Bapak Ibu. Saya mau sounding. Minggu depan kita ada webinar tentang karir Bapak Ibu yang dibawakan oleh Ibu Inalim dengan tema Yuk Teropong Karirmu. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Selamat bertemu lagi ya Bapak Ibu di minggu depan. Tuhan memberkati.
Makasih. Bye Bapak Ibu. Berkati Bapak Ibu. Terima kasih. Semuanya. Bapak Ibu Tirta Marta, Bapak Ibu lain. Bye. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu panitia, kita kumpul sebentar ya. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah bergabung. Panitia boleh stop record ya. Nanti kalau